lagi, shalom. Yang antusias memuji dan menyembah Tuhan dilambaikan tangannya tinggi-tinggi saudara. Boleh bangkit berdiri sama-sama, kasih salam kanan kiri depan belakang. Bagikan sukacitamu saudara, karena saya percaya hati yang gembira itu obat yang manjur, amin. Kalau saudara bersukacita, percaya apapun tantangan pergumulannya, bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan, amin. Kasih senyuman yang terbaik ke kanan kiri saudara, saudara bagikan sukacitanya, karena saya tahu sukacita itu menular saudara ya. Baik, kita satu dalam doa, kita bawa ucapan syukur kita sama Tuhan untuk penyertaannya, untuk kebaikannya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan Bapak. Karena kami tahu Engkau rindu untuk berjumpa dengan setiap kami Bapak. Lawat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini Bapak, kami rindu untuk semakin bersekutu dengan Engkau, semakin mengenal Allah yang kami sembah Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang antusias memuji dan menyembah Tuhan, rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan keras sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Boleh kasih antusias yang terbaik bagi Tuhan kita, come on. BSD Church, here we go. Cuman Yesus yang menjadi terang dalam kehidupan kita saudara. Nyatakan Yesus terang dalam hidupku. Hari ini terangmu penuhiku. Terangmu bawa langkah hidupku. Berjalan dalam kebenaranmu. Katakan terang kasihmu hangati hati. Sukacitamu tak pernah berhenti. Terangmu penuhi seluruh hati. Damai mengalir tak henti. Nyatakan sama-sama. Terangmu hapus masa laluku. Terangmu beri harapan baru. Terangmu jadikan pribadi baru. Terangmu tuntun langkah baruku. Boleh saya sama-sama tepuk tangannya dan kepala bagi Tuhan saudara. Katakan terang kasihmu hangati hati. Sukacitamu tak pernah berhenti. Terangmu penuhi seluruh hati. Damaimu mengalir tak henti. Nyatakan terangmu hapus masa laluku. Terangmu beri harapan baru. Terangmu jadikan pribadi baru. Terangmu tuntun langkah baruku. Terangmu hapus masa laluku. Terangmu beri harapan baru. Terangmu jadikan pribadi baru. Terangmu tuntun langkah baruku. Kami bersuka karena Engkau hadir bersama dengan setiap kami Tuhan. Hey. Angkat suara nyatakan. Terangmu hapus masa laluku. Beri harapan saudara. Terangmu, terangmu tuntun langkah baruku. Terangmu hapus masa laluku. Terangmu beri harapan baru. Terangmu jadikan pribadi baru. Terangmu tuntun langkah baruku. Katakan terangmu, terangmu tuntun langkah baruku. Tepuk tangan sama-sama buat kebesaran Tuhan saudara. Yang percaya bahwa dirinya dikasihi Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kau menganggap kami sebagai anak yang Kau cintai Tuhan.
bersyukur karenanya. Come on. Yeah. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu saudara. Hidup yang kami pilih. Come on. Hidup yang kupilih membuat kami berarti. Karena Yesus tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Kami mau nyatakan Tuhan kebenarannya yang membebaskan. Come on. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Nyatakan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Amin. Terima kasih Tuhan. BSD Church, hidup yang kupilih. Come on. Hidup yang kupilih. Katakan saudara. Membuatku berarti. Karena Yesus tempat kami berharap, percaya. Ku buka mataku. Kami mau nyatakan Tuhan. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Dengan iman katakan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kekuatan. Kami nyatakan Tuhan siang hari ini di hadapan-Mu. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk kesetiaan yang Kau sediakan buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangannya sama-sama saudara. Come on. Yeah. Angkat suaramu, nyatakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia selalu ada di sisiku. Yesus, Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Nyatakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisi. Katakan saudara. Kau sahabat.
Satu-satunya nama yang sanggup menyelamatkan hidup kita saudara. Cuma nama Yesus saudara, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau perisai hidup kami. Come on. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Katakan lindungi, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Siap-siap katakan, come on. Di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga hidup kami. Katakan kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan saudara, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Here we go. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Katakan sama-sama, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama-Mu. Mari sama-sama nyatakan di hanya dalam kuasa-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam nama Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Come on. Hanya di sepanjang hidupku, katakan pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, katakan ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Haleluya. Yang antusias sekali lagi untuk menyembah Tuhan, dilambaikan tangannya saudara. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan. Saudara, saya mau sharing sedikit kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saya melayani suatu ibadah. Cuman di pagi harinya saya sakit. Saya radang tenggorokan, flu, batuk cukup berat, demam. Saya di satu titik udah mau chat WA pengurus gerejanya. Saya bilang kayaknya saya perlu diganti karena saya kayaknya nggak mampu. Tapi ketika saya mau mulai chat, tiba-tiba terngiang-ngiang suatu ayat yang menyatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata saudara.
Di situ iman saya mulai bangkit saudara. Saya berkata saya harus menyelesaikan pelayanan saya hari itu. Dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan pelayanan itu dengan baik saudara. Dan saya bersyukur hari itu banyak jiwa yang diberkati. Dan saya pun pribadi diberkati lewat pujian dan penyembahan pada malam hari itu saudara. Dan pagi hari ini saya mau bilang setiap kita datang sama Tuhan hari ini apa adanya saja saudara. Amin. Katakan sama Tuhan, Tuhan saya terbatas, saya lagi lemah Tuhan. Saya tahu kami gak mampu, saya lagi banyak kesalahan Tuhan. Datang sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang menerima hidupmu saudara apa adanya. Dan dia sanggup memulihkan hidupmu, katakan amin. Mari datang sama Tuhan siang hari ini. Tuhan yang menerima kita apa adanya saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih. Nyatakan sama-sama. Dalam setiap perkaraku ku temukan kau setia. Katakan saudara. Memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dengan iman katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau Tuhan sanggup buka jalan bagi semua. Kekuatan, pertolongan. Dengan iman nyanyikan pujian. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya.
Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah penuh Tuhan. Pertolongan selalu ada bagiku. Lebih keras katakan, Tuhan sanggup, amin, buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bangkit berdiri sama-sama saudara, katakan imanmu berkata, Tuhan sanggup, amin, buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dengan iman sekali lagi katakan, Tuhan sanggup. Dia masih sanggup saudara. Percaya, letakkan iman pengharapanmu sama Dia saudara. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi, come on. Tuhan sanggup, amin. Engkau sanggup Tuhan. Pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, beri kekuatan, beri pengharapan Tuhan. Selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah Tuhan. Mari pegang tangan kami Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kuatkan langkah kami Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk terus melangkah Tuhan. Apapun tantangan kami, pergumulan kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami tahu Engkau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau ada dalam setiap pergumulan.
Kau setia dalam setiap langkah kami. Oh, hanya Kau Yesus, sungguh hanya Kau, pribadi yang setia, pribadi yang memegang janjinya atas hidup kami. Sama Tuhan, saudara, nyatakan cintamu, sayangmu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau segala-galanya bagi hidup kami. Sungguh tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Tempat kami berharap, hanya Kau Tuhan. Sungguh tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di tempat itu. Ku rasa kuasa yang ku yakin. Kami terima kemenangan Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Apapun kondisi kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia iring Engkau Tuhan. Katakan saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tatamu. Katakan saudara. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami terbatas tanpa-Mu Tuhan. Come on. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir Tuhan. Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Oh, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
hati, segenap jiwa, katakan saudara. Segenap jiwa memujimu, amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami memujimu Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Katakan sama-sama. Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin hadir di sini. Kau terlebih rindu untuk berjumpa dengan setiap kami. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan katakan, ku yakin. Kemenangan katakan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi saudara, buat saudara, buat saya, katakan kesembuhan terjadi. Terjadi di sini. Kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan. Thank you Jesus. Kami gak cuma nyanyi tapi kami percaya Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami ada di sini karena Kau bersama-sama dengan kami. Kami gak akan lupa itu Tuhan. Dan ketika Engkau bertata, ketika Engkau ada, sesuatu pasti terjadi.
Pakai hambamu dalam kuasamu, bukan lagi dia yang nampak tapi Kristus yang dimuliakan. Biarlah setiap firman yang ditabur hari ini tidak kembali dengan sia-sia tapi bertumbuh, berakar, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Tuhan dipermuliakan. Pakai hambamu dalam kuasamu. Dalam nama Yesus yang siap untuk menerima dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, silakan duduk kembali. Shalom. Senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara semua hari ini. Minal aidin wal faizin, haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema, boleh ditampilkan slide yang sudah disiapkan. Lembah ujian menjadi lembah pujian. Karena kalau tidak salah ini temanya BSD Worship ya untuk bulan ini. Lembah ujian menjadi lembah pujian. Saudara yang terkasih, percayalah apapun yang harus kita lewati hari ini sekalipun lembah ujian, itu Tuhan bisa ubah jadi lembah pujian. Tuhan adalah pribadi yang sangat ahli membalikkan keadaan. Apapun yang sedang kita alami hari ini jangan takut, bahkan lembah ujian pun bisa menjadi lembah pujian. Ada satu kisah dalam 2 Tawarikh 20 bagaimana lembah ujian betul-betul menjadi lembah pujian. Kisah tentang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. 2 Tawarikh 17 ayat 3-5 saya akan bacakan buat kita. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Yosafat adalah raja Yehuda. Karena dia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Jadi kerajaan Yehuda ini kalau saudara ingat, setelah Salomo menjadi raja, kerajaannya jadi pecah dua. 10 suku di utara dan 2 suku di selatan. Nah, yang di selatan ini adalah kerajaan Yehuda, itu suku Benyamin dan juga suku Yehuda. Nah, yang di atas itu 10 yang disebut Israel Utara atau Samaria. Oke, 2 Tawarikh 17 ayat 3-5 tadi, dia berbeda, dia takut akan Tuhan. Lalu ayat 4, dia mencari Allah ayahnya, dia hidup menurut perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga dia menjadi kaya dan sangat terhormat. Begini, bahkan walaupun kamu sudah hidup takut akan Tuhan, Yosafat takut akan Tuhan, kamu tetap harus masuk lembah ujian. Sekalipun kamu hidup takut akan Tuhan, kamu hidup menuruti perintahnya, bahkan dia sangat kaya dan terhormat, Tuhan berkati dia. Lembah ujian tidak bisa kamu hindari. Haleluya. Ingatkan kanan kirimu, kamu masuk lembah ujian, kamu gak bisa bilang tolak dalam nama Yesus. Karena dalam hidup ini, bersama dengan Tuhan kamu gak cuma percaya sama Yesus, tapi juga menderita bersama Yesus. Ada lembah-lembah ujian yang harus kamu lewati. Kalau gak lewat ujian, kamu gak akan menjadi testimoni. Tanpa ujian gak ada promosi. Setiap ada promosi, setiap ada kenaikan pangkat, selalu ada ujian. Whether you like it or not. Itu adalah caranya Tuhan bekerja. Jadi saya mau menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Yosafat. Yosafat takut akan Tuhan. Yosafat hidup menurut perintah Tuhan. Dan dia diberkati, tapi tetap mesti masuk lembah ujian. Bilang kanan kirimu, mesti masuk lembah ujian. Lalu apa lembah ujiannya? Everything was fine, semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata hari itu 2 Tawarikh 20 ayat 1-3. Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka sudah ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi tadi semuanya kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata harus masuk lembah ujian. Yesus ketika sudah keluar dari Sungai Yordan dibaptis, mau melayani, masuk padang gurun 40 hari. Hizkia diberkati luar biasa, bagaimana dia takut akan Tuhan, tiba-tiba sakit hampir mati. Tapi kemudian lewat itu semua, mereka semua mendapatkan promosi yang hebat. Bahkan Yesus memenangkan segala sesuatu dan mati di kayu salib. Dan hari ini menjadi keselamatan buat saudara dan saya. Yang dilakukan Yosafat hari itu, Bani Amon dan
Bani Moab datang berperang melawan Yosafat. Padahal tadinya baik-baik saja. Juga orang Meunim. Saudara, di atas kertas Yehuda tidak bisa menang. Di atas kertas. Israel dari dulu begitu saudara. Di atas kertas gak bisa menang. Tapi bersama dengan Tuhan pasti menang. Jadi di atas kertas gak mungkin menang lawan Moab dan Amon. Bahkan juga ada orang Meunim. Tapi lihat. Yosafat menjadi takut. Ayat 3. Saudara, walaupun kamu takut, kamu tetap harus ngambil keputusan. Walaupun kamu sedang mengalami lembah ujian, kamu tetap harus mengambil keputusan. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mengambil keputusan. Dan dahsyatnya, Yosafat takut. Bukan saudara dan saya gak takut. Tapi kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hari ini yang pertama, lembah ujian bisa menjadi lembah pujian. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah tetap cari Tuhan. Bilang kanan kirimu, cari Tuhan. Saya gak tahu kamu sekarang lagi ada di mana. Tapi kalau hari ini kamu lagi diproses sama Tuhan, cari Tuhan. Kalau hari ini kamu ada dalam lembah ujian, cari Tuhan. Yosafat menjadi takut tapi dia tetap mengambil keputusan mencari Tuhan. Lagi diuji, cari Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Kepada anak-anak, hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Coba saudara renungkan, adakah saudara hari ini yang sedang masuk dalam proses Tuhan? Tuhan lagi didik Tuhan, lagi didik saudara. Gak usah angkat tangan, dalam hati aja. Mungkin saudara sedang dalam padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin itu bisa sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan, rumah tangga, atau dalam pelayanan. Saya gak tahu apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas saudara. Yang rasanya membuat saudara ada dalam lembah kelam. Tapi hari ini, hai anakku jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau Tuhan sedang didik kita, sedang proses kita, jangan anggap enteng. Jangan putus asa apabila kau diperingatkannya karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu tadi, kalau Tuhan sayang sama saudara dan saya, memang hidup gak kelihatan selalu baik-baik aja. Ada aja. Karena selalu ada lembah ujian buat saudara dan saya. Bukan karena kita melakukan dosa. Tadi hidup dalam takut akan Tuhan pun Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk membuktikan kualitas iman saudara dan saya. Dia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Siapa yang di sini anak Tuhan, angkat tangan. Bilang kanan kirimu, dihajar pasti sama Tuhan. Itu Tuhan yang bilang loh. Dihajar, kamu masuk lembah ujian. Itu gak bisa kamu hindari. Yang penting kalau kamu sedang dalam lembah ujian, Tuhan sedang proses kamu. Tuhan sedang didik kamu, jangan anggap enteng, cari Tuhan. Ada orang begini, dia lagi masuk lembah ujian, tapi ya responnya. Tiap hari jalan-jalan ke mall, healing. Lisoi, minum tuaklah dulu kita le. Pusing kali kurasa kepalaku. Makanya kamu gak bisa lembah ujian jadi lembah pujian. Karena kamu meresponnya salah. Kalau tahu sedang diproses dan dididik sama Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Cari Tuhan, itu cara terbaik. Yang bisa kamu lakukan. Rumah tangga kamu lagi sedang Tuhan proses. Cari Tuhan. Cari Tuhan, itu satu-satunya cara. Tapi ada orang tuh yang responnya salah. Maka itu hari ini, apapun lembah ujian yang sedang Tuhan izinkan sama kamu, yang kelihatannya gak enak, cari Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan begini. Mendekatlah kepada Allah, ini dia. Saya ngerti kalau Tuhan lagi proses, ada satu yang Tuhan izinkan terjadi. Kita gak jadi banyak gaya, bilang dulu kanan kirimu jangan banyak gaya. Udah lagi dibentuk sama Tuhan. Jangan banyak gaya, jangan banyak cengkune. Tahu gak saudara kalau lagi dibentuk, tahu tanah liat lagi dibentuk. Kalau banyak bergerak itu makin gak bisa dibentuk saudara. Itu yang bikin saudara dan saya jadi lama dalam proses. Ada di padang gurun 40 tahun. Karena responnya salah. Kalau saudara dan saya sadar hari ini sedang dibentuk sama Tuhan, sedang dimasukkan dalam proses sama Tuhan, cari Tuhan. Mendekat sama Tuhan, ini waktu-waktu di mana saudara bisa ambil waktu untuk mendekat sama Tuhan. Gak ada yang lain yang bisa saudara lakukan, ini yang terbaik. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu hai kamu orang berdosa. Sucikan hatimu hai yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Jadi harus ada mourning. Mourning itu berdukanya tuh harus ada. Sebagai satu bentuk Tuhan penyesalan. Sebagai satu bentuk duka dan itu akan diperhitungkan sama Tuhan.
Makanya tadi waktu dibentuk sama Tuhan, dididik Tuhan, jangan anggap enteng. Ada orang lagi, misalnya ya seperti anak kecil yang lagi dihukum sama orang tuanya. Itu anggap entengnya gini, misalnya kamu masuk kamar, gak boleh keluar kamar. Di dalam kamar dia gini, nah itu anggap enteng. Kalau saudara lagi dimasukkan di situ sama Tuhan, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng, tadi saya bilang jangan banyak gaya. Sempat-sempatnya lagi ngomongin orang. Sempat-sempatnya lagi jahat sama orang. Mourning, berduka, merenung. Serius supaya lembah ujian saudara menjadi lembah pujian. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Mendekatlah kepada Tuhan, kata Tuhan. Berdukalah dan merataplah, biarlah hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan engkau. Sekalipun mungkin hari ini kamu masuk lembah ujian karena kebodohanmu sendiri. Rendahkan dirimu. Mungkin memang kamu harus mengalaminya karena memang kamu salah. Dan kalau sedang mengalami itu, rendahkan hatimu. Cari Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Rendahkan dirimu, jangan sombong, jangan belagu, jangan marah, jangan salahkan orang lain. Aku jadi begini gara-gara dia, enggak. Tuhan ada dalam setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya sama Dia. Jalan hidup orang benar itu ada dalam tangan Tuhan. Kelihatannya kamu masuk lembah kelam, tapi Tuhan lagi bawa kamu kepada satu promosi yang lain. Jadi hari ini lembah ujian apapun tetap rendahkan hatimu. Dan Dia akan meninggikan engkau. Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Saya tadi tanya siapa yang sedang dalam lembah ujian, saudara tak di dalam hati aja. Kalau sedang begini saudara mengadu, berpuasa, menangis. Benar-benar cari Tuhan. Ada waktunya nanti saudara bisa setelah melewatinya. Saudara bisa lagi untuk, ya tadi saya bilang saudara mau jalan-jalan ke mall. Saudara mau senang-senang maybe. Tapi kalau lagi dalam lembah ujian, I tell you what, tetap duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan. Gak ada yang lebih baik yang bisa kamu lakukan. Atau kamu tidak akan bisa melewati lembah ini. Saudara yang terkasih, tadi dikatakan Yoel, berbaliklah dengan segenap hatimu. Ini respon jadi gini, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang gak enak. Respon kita yang menentukan apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau enggak. Respon kita, koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Menangis, mengaduh, berpuasa. Satu kali saya sadar saya sedang masuk dalam lembah ujian. Biasanya kita mungkin hari itu liburan. Tapi saya bilang sama suami saya dan suami saya juga bilang, kita gak usah liburan dulu. Karena kita sedang dalam keadaan seperti ini. Ngerti ya saudara ya? Respon itu, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan buat saudara dan saya. Mesti baik-baik sama Tuhan. Bilang kanan kirimu, baik-baik sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan lagi masukkan dalam satu keadaan, jangan gitu, jangan begitu saudara. Jangan pongah, jangan sombong, rendahkan hatimu. Jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri. Terus koyakan hatimu, bukan bajumu. Harus bisa Tuhan, maafin aku Tuhan. Walaupun mungkin itu karena kesalahan orang, tapi saudara harus mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Siapa tahu, lihat. Koyakan hatimu dan jangan pakaianmu, berbalik kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Dia menyesal karena hukumannya. Tadi saya bilang, sekalipun mungkin kamu masuk lembah ujian. Tadi Yehosafat takut Tuhan tetap harus masuk. Mungkin kamu harus masuk situ karena kesalahanmu. Kamu lihat, aduh kenapa anak saya sekarang hobinya ngelawan ya. Kenapa anak saya begini. Karena memang kesalahan kita. Lihat, kalau kamu lagi ada di situ, tetap berpaut kepada Tuhan. Koyakan hatimu, rendahkan dirimu. Dia panjang sabar, penyayang, berlimpah kasih setia. Siapa tahu dia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu ayat 14. Mungkin dia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saya pernah masuk dalam lembah ujian sakit 1 tahun. Sakit jantung 1 tahun. Mesti baik-baik sama Tuhan. Dan jangan, Tuhan kok gini sih? Jangan pernah nyalahin Tuhan, jangan nyalahin keadaan, apalagi nyalahin Tuhan. Tuhan udah baik banget buat saudara dan saya. Makanya respon di dalam lembah ujian itu menentukan akan jadi kesaksian kah di depan sana? Karena jangan lupa 2 juta orang Israel di padang gurun gak pernah keluar.
Padang gurun, lembah ujian adalah tempat yang berbahaya. Cuma ada dua, kamu bisa keluar dan tetap berdiri tegak atau kamu mati di sana. Kamu mau pilih yang mana? 2 juta orang Israel mati di padang gurun. 40 tahun karena responnya salah. Sudah Tuhan izinkan terjadi seperti itu, masih ngomel. Masih nyalahin orang lain. Ini sih gara-gara istri saya nih. Tuhan sih begitu, kasih istri model begini. Mungkin kita nyalain keadaan, kita marah, kita bersungut-sungut, kita nyalain Tuhan. Respon itu yang bikin kita gak pernah menang. Tapi kamu gak akan bisa keluar dari lembah ujian menjadi lembah pujian kalau kamu punya respon yang bagus sama Tuhan. Cari Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa tolong kamu. Kamu pikir manusia bisa tolong kamu? Nehi, cuma Tuhan yang bisa tolong kamu. Makanya baik-baik sama Tuhan tadi. Saya bilang baik-baik sama Tuhan. Gimana sih kalau orang lagi ngerayu ya? Kalau orang Batak bilangnya manganju. Ngerayu tuh gini, Tuhan maafin aku ya Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Mesti begitu kalau lagi dalam lembah ujian. Tuhan tolong aku. Siapa tahu apa? Dia mungkin berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Saudara, life full with surprises, anything can happen. Saudara lagi hidup baik-baik aja tiba-tiba kena penyakit. Kalau Tuhan lagi izinkan terjadi, tadi ingat apa responnya? Cari Tuhan. Jangan banyak apa sayang? Jangan banyak kaya. Terus apa? Baik-baik sama Tuhan. Siapa tahu, Tuhan itu Tuhan. Terserah dia, betul gak? Dia bisa bikin apa aja gak? Makanya tadi saudara gak bisa bilang, tolak dalam nama Yesus. Anything can happen in this life. Tapi percayalah orang benar, jalan hidupnya itu sudah Tuhan atur. Sekalipun lewat lembah kelam, lembah ujian, malah jadi kesaksian hebat di ujung sana. Tepuk tangan buat Tuhan gitu. Orang benar itu akan selalu keluar sebagai pemenang. Malah itu membuktikan kualitas iman saudara. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur api, kebakar gak? Enggak. Coba dicium, enggak ada bau api itu. Padahal masuk dapur api loh, tapi malah menyaksikan kehebatan Tuhan. Nah, hari ini itu akan jadi lembah pujian kalau saudara mau merespon dengan benar. Tuhan itu ya Tuhan, dia bisa bikin apa aja. Dia bisa bikin apa aja. Anything can happen in this life. Tapi ada satu yang pasti, kalau kamu terus cari Tuhan, kamu akan selalu bisa keluar sebagai pemenang. Maka itu kalau apapun yang Tuhan izinkan sama kita terjadi, baik-baik sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah tutup pintu gak ada yang bisa buka. Tapi kalau sudah Tuhan buka, siapa mau tutup? Itu semua ada dalam kendali Tuhan. Maka itu benarlah Yoel bilang koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Menangislah, berpuasalah, siapa tahu. Katakan pada dirimu sendiri, siapa tahu. Haleluya, siapa tahu Tuhan gantikan semua ini. Air mata ini jadi sukacita yang melimpah. Siapa tahu, karena dia adalah Tuhan. Terus lanjutannya adalah menjadi korban sajian dan korban curahan. Yes, menjadi satu ucapan syukur dan kesaksian buat Tuhan. Saya teringat dengan Yunus 3:10. Hari itu, saudara kalau cari Tuhan tuh saya mau bilang Tuhan tuh baik. Pernah gak kamu lihat ayat Alkitab atau kisah orang cari Tuhan gak ditolong Tuhan? Ada gak? Ada gak saudara? Gak ada. Waktu kamu cari Tuhan, Tuhan berkenan untuk kamu temui. Yunus 3:10. Hari itu Yunus bersiap pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Lihat, 40 hari lagi itu Tuhan yang ngomong, akan dihancurkan semua. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kambing. Lihat responnya. Waktu tahu akan dihancurkan, waktu tahu lagi masuk lembah ujian, waktu masuk dalam lembah kekelaman, waktu tahu dia sedang masuk padang gurun, mereka meresponnya benar. Mereka semua berpuasa, mengenakan kain kabung, baik orang dewasa maupun anak-anak. Ayat 6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah dia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, rajanya juga begitu, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah dia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan, mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Saking mereka prihatin, gak cuma orang dewasa dan anak-anak yang puasa, sampai lembu, anjing, semua peliharaan tidak boleh makan. Semuanya puasa saudara.
Kemudian dikatakan tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Semua manusia ternak berselubung kain kambing, berseru keras kepada Allah. Serta masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Itu dia loh. Kalau udah tahu lagi didisiplinkan Tuhan, bertobat. Jangan masih terus melakukan. Baik-baik sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Kamu tahu sedang terjadi sesuatu dalam keluarga kamu. Minta belas kasihan Tuhan, cari Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa ubahkan semuanya. Gak ada yang bisa tolong kita. Kelihatannya mungkin di luar kita baik-baik aja. Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam sini. Cari Tuhan saudara. Kemudian mereka bilang begini. Siapa tahu, wow keren banget. Mungkin Allah akan berbalik. Tadi juga Yoel bilang, siapa tahu. Ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, saya percaya. Karena dia tahu hidup ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Siapa tahu Tuhan akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika, perhatikan ayat 10, Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka apa? Menyesalah. Wah keren. Kalau saudara nih tahu lagi masuk lembah ujian walaupun karena kesalahan kita sekalipun. Kita mau cari Tuhan, kita baik-baik sama Tuhan. Siapa tahu Allah menyesal. Dan tidak jadi melakukan malapetaka yang telah dirancangkannya. Dan dia pun tidak jadi melakukannya. Tepuk tangan buat Tuhan, bisa loh. Haleluya, jadi hari ini mesti tahu kamu lagi ada di mana. Kalau dalam lembah ujian cari Tuhan. Gak usah malu, mungkin orang gak tahu tapi kan Tuhan tahu. Mungkin ada yang sedang kamu alami, orang gak ada yang tahu, tapi itu ada dalam hidup kamu. Who knows? Dalamnya hati gak ada yang tahu. Mungkin istri kamu sendiri gak tahu. Kamu punya pergumulan hebat dan berat itu. Tapi saya mau kasih tahu hari ini cuma Tuhan yang bisa tolong kamu. Rendahkan hati kamu, cari Tuhan. Siapa tahu dia mau menolong kamu. Maka hari itu saudara, Yosafat mencari Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 13-15. Bagaimana bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Jadi ini semua Tuhan izinkan. Siapa tahu selama ini bisnis kamu baik-baik aja. Tapi gak tahu ya kok 2026 jadi gak oke. Tuhan lagi izinkan tadi tuh. Menutup langit terus apa? Tidak ada hujan. Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Itu semua atas Tuhan yang mengizinkan saudara. Tidak satu pun terjadi kalau Tuhan gak izinkan. Makanya tadi saya bilang walaupun hidup kita lagi benar pun bisa Tuhan izinkan terjadi. That's something you cannot, kamu gak bisa menghindar. Tapi hari ini lembah ujian bisa jadi lembah pujian. Dan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Tapi lihat umatku yang kalau atas namanya, namaku disebut. Merendahkan diri, itu kuncinya. Berdoa, lalu apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan, pasti Tuhan tolong. Mencari sungguh-sungguh Tuhan, pasti Tuhan tolong. Mencari wajahku lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan tanganku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tuhan baik banget. Coba ingatin kanan kirimu, Tuhan baik banget. Aduh keren banget. Udah kita yang salah. Mungkin karena kesalahan kita ya. Tapi kalau kita, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Dia berbalik loh. Sungguh indah kau Tuhan. Tadinya mau dihancurkan 40 hari. Tapi jadi gak? Gak jadi. Waktu kita bilang Tuhan maafin aku Tuhan. Tuhan bahkan tidak jadi menghancurkan dan bahkan memberikan berkat. Hizkia tuh udah dibilang Tuhan mati, betul gak? Yesaya datang sama dia, kamu akan mati gak bisa sembuh. Waktu dia penuh kasih dan sayang. Cari Tuhan, jangan cari manusia. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Kamu datang sama Tuhan? Hizkia tahu gak? Jadi mati gak? Gak jadi mati. Ditambah umur 15 tahun. Dikasih kekayaan. Dikasih kemenangan. Tuhan itu baik banget. Tepuk tangan buat Tuhan. Bilang kanan kirimu makanya cari Tuhan. Jangan cari kekuatan kamu sendiri dan orang lain. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan orang lain. Cari Tuhan. Saya gak pernah lihat orang cari Tuhan gak ketemu sama Tuhan. Tapi waktu cari Tuhan itu ya tadi. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Lalu apa? Jangan banyak gaya. Haleluya.
prihatin. Sering-sering doa puasa. Karena kamu tahu kamu sedang dalam lembah ujian. Nanti selesai itu, ya sudah. Kalau sudah lewat masa berkabung, saudara pasti kita akan tetap sukacita. Berkabung juga tetap sukacita, tapi artinya perhatikan apa yang kamu lakukan sehari-hari ketika kamu dalam lembah ujian. Cari Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa tolong kamu. Dan akhirnya 2 Tawarikh 20 ayat 12. Ya Allah, kata Yosafat, tidakkah kau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Lihat, dia sendiri gak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi mata kami tetap tertuju kepadamu. Tetap pandang Tuhan, tetap cari Tuhan. Maka lembah ujian bisa jadi lembah pujian. Yang kedua, yang terakhir. Ketika dalam lembah ujian, next, tetap bersama. Tetap bersama. Saya mencatat di situ, tetap bersama. Tahu gak saudara? Setelah mereka hari itu gak tahu mau ngapain. Tapi kami tetap memandang kepada Tuhan. Ayat 13-nya bilang begini. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara, ternyata lembah ujian itu untuk membuktikan kualitas unity juga di antara kita. Kalau sedang Tuhan izinkan terjadi lembah ujian, masalah ekonomi kah, rumah tangga kah, apapun itu yang Tuhan izinkan, sakit penyakit kah, pastikan saudara dan saya tetap bersama-sama. Lembah ujian tidak boleh memisahkan kita. Lembah ujian tidak boleh membuat kita jadi saling menyalahkan, berantem seperti orang Israel, betul? Ketika mereka ada bersama dengan Musa, mereka bilang, udahlah lebih baik kami kembali ke Mesir, mati di sana. Untuk apa kami di sini? Diganti aja Musa ini. Mereka bersungut-sungut menyalahkan satu sama yang lain. Makanya mereka gak pernah bisa keluar dari lembah ujian. Dalam lembah ujian pastikan saudara dan saya tidak saling menyalahkan tapi tetap bersama-sama. Bilang kanan kirimu sarangeo, tetap sarangeo. Haleluya, saya mau saksikan. 2014, saya dan suami punya utang 4,5 M. But that's not sedikit, banyak banget. 4,5 M karena kesalahan berbisnis. Memang sih ada unsur diperdayakan dengan teman bisnis. Tapi saya mau bilang, even orang nipu kamu yang tadi, kita juga pasti ada andil kesalahan di sana. Makanya minta ampun sama Tuhan, cari Tuhan, minta belas kasihan. Ketika kita punya utang 4,5 M ke bank, kita berdua langsung berdoa sama-sama. Yang pertama kita lakukan adalah bilang, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mau itu ditipu orang juga, ampuni kami. Dan percayalah Tuhan ada dalam segala peristiwa yang akhirnya mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihi dia. Untuk orang yang mau terpanggil sesuai rencana dia. Kita gak saling menyalahkan, kita berdoa. Lalu setelah itu saudara, kita sama-sama bekerja. Hari itu kita pikir, ya rumah kita akan kita jual untuk bayar utang. Ternyata dalam 2 tahun. Utang semua bisa dibayar, bahkan berkelimpahan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita tetap saling sarangeo, gak ada kamu sih gara-gara kaulah itu, kamu sih juga. Enggak. Lembah ujian adalah tempat di mana kemurnian iman saudara dan saya akan dibuktikan. Kalau keadaan baik-baik aja, tidak ada kemurnian iman dibuktikan saudara. Orang tuh baru tahu, oh ternyata saya bisa. Ternyata saya mampu, itu kalau udah ngelewatin lembah ujian. Baru saudara tahu, oh gitu loh. Makanya lembah ujian akan menghasilkan promosi. Yang pertama tadi, tetap cari Tuhan. Yang kedua, tetap stick together, tetap sama-sama. Amin. Karena dalam kesatuan ada berkat tadi loh. Waktu mereka tetap bersama-sama, nanti lihat saudara ada hal yang hebat yang terjadi. Padahal hari itu di atas kertas gak bisa menang orang Yehuda. Dalam kesatuan ada berkat, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, listen suami istri. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Haleluya. Sepakat. Coba kalau yang ada sepasangannya di sebelah atau mungkin adiknya. Siapapun yang bisa diajak sepakat. Saudara Tuhan gak minta 10, 2 aja sepakat. Makanya berdua lebih baik daripada sendiri.
Yang hari ini masih punya suami jangan galak-galak sama suami. Yang masih punya istri jangan jahat sama istri. Baik-baik. Loh, kok saudara banyak yang tegang saudara? Kamu jangan bilang I can't live without, saya bisa hidup tanpa suami. Nehi. Saya mau bilang hari ini saya ada di sini karena saya punya suami yang luar biasa. Saya ada di sini bisa melayani dengan hebat karena saya didukung oleh cinta oleh suami saya. Kata Tuhan lebih baik berdua daripada sendiri. Yang masih jomblo cepet-cepet cari. Haleluya. Beneran. Syaratnya doa dikabulkan 2 orang sepakat. Gak usah 10, gak usah 5. Makanya harus sepakat. Kalau buat saya yang pertama kalau masih ada pasangan suami istri. Tadi saya sama suami saya bergandengan tangan. Sepakat. Iya, jangan saling menyalahkan. Makasih Tuhan, ampuni kami. Kami mau kerja bareng. Bisa gak semua diselesaikan? Bisa. Gak ada yang mustahil. Orang Tuhan yang janji. 2 orang sepakat. Tapi kan sepakat gak bisa begini. Iya deh apa kata lo deh. Gak bisa gitu. Sepakat it comes from the heart. Bener gak? Gak bisa saudara bilang ya udah gue sepakat tak mati. Oh ini orang kenapa gak mati aja sih. Ih ngeri kali loh. Banyak suami istri tuh katanya sepakat dalam hati itu udah benci. Makanya gak bisa ngalamin lembah pujian. Hari ini yang masih punya suami dan istri, boleh angkat tangan. Angkat tangan, ngaku, jangan gak ngaku saudara. Enggak, gue gak punya suami. Bilang sama dirimu sendiri, berubah ya. Ya, cintai pasanganmu. Kalau gak ada dia juga, kamu gak bisa seperti hari ini. Baik-baik, unity menghasilkan berkat luar biasa. Kata Tuhan Mazmur 103:3, kesanalah Tuhan memerintahkan kepada kerukunan, berkat dan kehidupan selama-lamanya. Saya punya prinsip sebagai ibu gembala di Depok. Selama saya dan suami saya sepakat, everything's gonna be okay. Yang penting saya sama suami sepakat. Gak peduli orang di luar sana tidak sepakat sekalipun. Atau ada kekeosan apapun di luar sana. Selama saya dan suami sehati unity, semuanya akan baik-baik aja. Haleluya. Segitu percayanya kita sama Tuhan. Orang Tuhan yang bilang kok. Jika 2 orang sepakat apapun yang kamu minta Tuhan kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang hari ini mau minta sama Tuhan? Angkat tangan. Bilang kanan kirimu akur-akur, rukun-rukun. Tuhan gak suka merbadah, berantem. Tuhan gak suka. Yesus bilang tinggallah dalam kasihku. Supaya sukacitaku ada padamu dan sukacitamu jadi penuh. Dan Yesus bilang begini, dan apapun yang kamu minta sama Bapa diberikan sama kamu. Kalau kamu tinggal dalam kasihku. Tapi kalau terus-terus berantem gak rukun. Gak ada berkat saudara. Dan hari ini kita hidup rukun bukan karena berkat. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan kita. Lalu apa yang terjadi ketika mereka bersatu, berkumpul, anak cucu semua gandengan tangan. 2 Tawari 20 ayat 14-17. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Karena sama-sama berkumpul kan gini, walaupun saya pemimpin, misalnya saya Yosafat, maybe I cannot take the decision. Saya mungkin ya, saya ngambil keputusan cari Tuhan, tapi saya nggak tahu nih perang mesti gimana. Karena di atas kertas kita nggak punya cukup senjata, tidak punya cukup armada. Di atas kertas kita kalah. What should we do? Saya mungkin nggak bisa tahu harus ngapain. Tapi ternyata nanti pemain bass tiba-tiba punya dapat dari Tuhan. Oh Ibu Virgi harus melakukan ini, ngerti? You cannot stand alone, kamu gak bisa berdiri sendiri. Kamu butuh orang lain untuk topang kamu. Allah yang kita sembah aja Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak berdiri sendiri saudara, a family. Tuhan suka dengan keluarga, ini mesti saudara ngerti. Jadi hari ini saudara kamu gak bisa. Keputusan jadi, Amsal bilang begini, keputusan jadi terlaksana. Karena banyak penasehat. Saya pemimpin sebagai ibu gembala di Depok. Suami saya akan kasih satu masukan. Oh iya ya sayang, I cannot see like he see. Mungkin saya ngelihat seperti yang dia nggak lihat. Yang dia lihat saya nggak lihat. Disitulah ada corporate anointing. Saya percaya Tuhan mengurapi nggak satu-satu. Tapi corporate, tau corporate? Sama-sama. Karena Tuhan kita Tuhan yang suka sama-sama. Lu aja yang suka Manson, tau Manson sendiri-sendiri. Lu sukanya sendiri-sendiri. Tapi Tuhan sukanya sama-sama. Tuhan gak lagi cuma memberkati satu orang. No, semuanya. Corporate. Jadi
Percayalah kamu gak bisa sendirian. Makanya harus ada rasa tadi saya bilang kalau masih punya pasangan baik-baik sama dia. Karena tanpa dia juga kamu bukan siapa-siapa. Haleluya. Saya bisa jadi keren begini, haleluya, kece begini. Karena ada suami loh, haleluya. Jadi kita gak boleh bilang, gue bisa hidup tanpa lo, jangan begitu. Saudara terkasih, you cannot live alone. Tuhan pengen kamu sama-sama. Dan ketika itu sama-sama tiba-tiba seorang dari Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan. Roh Tuhannya bukan ke Yosafat, tapi kepada penyanyi, worship leader. Bukan kepada ibu atau bapak pendeta, tapi kepada yang lain. Karena Tuhan suka memberkati sama-sama. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut, jangan kamu terkejut akan laskar yang besar ini. Bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini kata dia, tidak usah kamu bertempur hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut, jangan terkejut. Majulah besok menghadap mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tepuk tangan buat Tuhan, keren. Yosafat gak tahu gimana cara berperang. Tapi tiba-tiba pemain bass dapat urapan dari Tuhan kan gitu kan. Dia ngomong, hei Ibu Gem jangan takut sebab Tuhan menyertai kamu kan gitu. Itu karena sama-sama. Jadi sekalipun dalam lama ujian tetap stick together. Jangan terpisahkan. Iblis ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Lewat lembah ujian dia pengen menghancurkan keluarga. Tapi menghancurkan gereja, tapi kita ingat. Dalam lembah ujian tetaplah bersama-sama. Maka kemudian saudara yang terjadi setelah itu dahsyat sekali. Ayat berikutnya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Tahu nggak? Kok bisa ya? Orang mah perang pakai senjata ya. Tapi ya itu karena ada corporate. Yang satu dapat ini, satu kasih begini, satu begini. Akhirnya mereka memutuskan ayat 20 keesokan harinya. Pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat berdiri Yosafat berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21, next. Setelah dia berunding dengan rakyat, maka dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus dan semarak pada waktu mereka keluar dari di muka orang bersenjata. Jadi orang-orang bersenjata, tapi yang keluar ini semua penyanyi-penyanyi. Mereka menyanyikan lagu, ternyata bukan pakai senjata, ini perangnya pakai lagu. Tepuk tangan buat Tuhan. Gimana sih ceritanya? Kok gak pakai pedang? Tapi mereka di depan orang bersenjata mereka nyanyi. Boleh gak apa-apa dari nada apa? Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lagu yang sangat sederhana. Asal kamu tahu lagu ini selalu membawa kemenangan di dalam Alkitab. Sebab Tuhan baik. Mereka cuma nyanyi itu aja saudara. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara tahu waktu bait Allah ditahbiskan? Mereka cuma nyanyi ini. Sebab Tuhan baik. Yang terjadi, sampai semua imam gak ada yang bisa berdiri, semuanya tersungkur. Karena lawatan Allah begitu luar biasa. Ketika perang cuma nyanyi ini. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Artinya lagu ini tuh gini. Kita mengakui apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Dan saya mau bilang, Tuhan sangat senang diakui. Apalagi ketika kamu mengakuinya dalam lembah ujian. Kamu mengakuinya ketika kamu sakit dan belum sembuh. Kamu mengakuinya ketika kamu kena tadi bangkrut. Ketika dalam lembah kelam kamu tetap bilang, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya ada pengakuan. Untuk selama-lamanya dia gak berubah, kasih setianya gak pernah berubah. Dia baik selama-lamanya. Saudara ketika itu dinyanyikan, ayat berikutnya, singkat cerita next. Yang terjadi adalah Bani Amon dan Moab berdiri menentang mereka. Tapi yang terjadi mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan, mereka menengok ke tempat laskar itu. Semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Dengan nyanyi aja.
Jadi caranya Bani Amon dan Moab yang mau nyerang Yehuda Israel malah jadi saling bunuh-membunuh. Dan semuanya jadi bangkai. Hey, Tuhan can do anything for you. Jadi hari ini kalau kamu dalam lembah ujian, it's okay. Yang penting kamu merespon dengan benar. Dan akhirnya saudara yang terkasih, hari keempat mereka menjarah 3 hari, begitu banyak yang dijarah. Ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah, di lembah pujian. Betul gak namanya lembah pujian? Benar ya? Tadi lembah ujian jadi lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itu sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Jangan saudara pikir itu bukan ada namanya, memang ada namanya. Makanya tadi temanya lembah ujian jadi lembah pujian. Lalu pulanglah mereka semua dengan sukacita kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Lalu menuju rumah Tuhan. Dan mereka tetap aman pada zaman Yosafat. Karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepada segala penjuru. Tepuk tangan buat Tuhan, keren. Wow, siapa yang mau ngalamin lembah pujian? Dari lembah ujian jadi lembah pujian. Yang pertama tadi apa? Cari Tuhan. Yang kedua, tetap bersama. Jangan biarkan iblis mengganggu dan memisahkan kita. Tapi yang terakhir, ini slide terakhir. Hizkia, Yosafat semua sama. Semua ditolong Tuhan. Semua dipromosikan Tuhan melewati lembah ujian. Tapi mereka di akhir hidupnya lupa siapa yang tolong mereka. Yosafat jadi bersekutu dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan menghancurkan pekerjaan Yosafat hari itu. Gini, setelah melalui semuanya, ternyata lembah ujian kan memang jadi lembah pujian. Tapi ketika udah promosi, mungkin di sini kita cari Tuhan. Tapi setelah promosi, banyak sekali kita yang lupa sama Tuhan. Cuma ada satu raja yang tidak pernah fail. Siapa namanya? Daud lembah ujian sudah dipromosikan. Dia tetap bisa bilang sama Tuhan, ujilah aku. Dia satu-satunya raja yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dalam lembah ujian dia rendah hati, tetap cari Tuhan. Di lembah pujian pun dia tetap rendah hati dan tetap cari Tuhan. Saya berdoa kamu tetap gak pernah lupain Tuhan sekalipun nanti sudah jadi lembah pujian. Tuhan memberkati. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ujilah aku Tuhan. Pemuji boleh naik. Cobalah aku. Cuma Daud yang sanggup bilang sama Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Apapun yang terjadi, mataku tertuju. Yosafat juga tadi bilang, mata kami tetap tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Dalam lembah ujian sekalipun, aku rindu hadirat-Mu. Apapun ujian yang harus kami lewati, aku ingin selalu dekat padamu. Kami gak mau pergi dari Engkau Tuhan, menikmati kehadiran-Mu. Apapun lembah ujian itu kami akan tetap bilang, ku nyanyi Hosaya. Kami akan tetap memuji Engkau Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku agungkan, yes. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Apapun yang terjadi, ku nyanyi. Aku akan tetap mengangkat tanganku. Hosana bagi Raja yang duduk
apapun yang terjadi. Dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Biar musik angkat pujian ini dengan lembut. Dulu saya gak ngerti apa ya hubungannya ujilah aku Tuhan sama ku nyanyi Hosana. Ketika saya beberapa minggu lalu mempersiapkan bahan khotbah ini, lembah ujian jadi pujian, Tuhan taruh lagu ini di hati saya. Artinya ujilah aku Tuhan, gak apa-apa. Kalaupun aku harus melewati lembah ujian, it's okay. Cobalah aku, selidiki aku Tuhan. Terus liriknya bilang, aku cinta padamu Tuhan. Artinya melewati ujian apapun aku tetap akan mencintai Engkau. Apapun yang terjadi, sekalipun doaku gak dijawab, sekalipun penyakitku belum sembuh, aku akan tetap mencintai Tuhan. Terus dikatakan aku tetap ada bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari Tuhan. Apapun yang terjadi aku akan tetap senang bersama dengan Engkau Tuhan. And I don't want to go anywhere. Baru setelah itu ku nyanyi Hosana. Pada akhirnya apapun boleh terjadi. Tapi aku akan tetap mengangkat tanganku dan bilang Hosana bagi Raja, apapun itu. Sekalipun nanti lembah ujian telah menjadi lembah pujian, tetap kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. I will never forget, aku gak akan pernah lupa siapa yang bawa aku keluar dari lembah ujian. Siapa yang menjaga aku gak akan pernah lupa. Kalau hari ini saudara juga mau mengalami hal yang sama, sekalipun kamu dalam lembah ujian, bilang sama dia, ku nyanyi. Yes. Apapun itu Tuhan. Yes Lord. Aku mau tetap nyanyi. Aku mau tetap nyembah Tuhan. Sekalipun suamiku belum bertobat, sekalipun promosi dalam pekerjaan gak pernah datang, sekalipun gunung itu gak berpindah, aku tetap nyanyi Hosana. Ku nyanyi. Yes. Ketahuilah Tuhan, tanganku akan tetap kuangkat padamu. Yes. Aku tetap akan memuliakan Engkau. Dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku nyanyi bagi Rajaku yang duduk. Selalu ku agungkan dan ku Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak. Kau layak disembah. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Pastor Virgi yang mengingatkan kita untuk tetap setia. Dan juga terima kasih kepada tim PAW BSD Worship yang selalu membawa kita untuk menaikkan pujian-pujian setiap saat. Silakan tutup Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang baru bergabung beribadah bersama kami pada pagi ini? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, minggu depan acara-acara kami seminggu ke depan sudah berjalan seperti biasa. Ada CG Community setiap hari Rabu secara online. Juga ada morning worship pada hari Sabtu. Untuk hari Senin kalau biasanya ada Monday Blessing masih libur dulu. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, bersyukur untuk semua yang kami lalui dalam hidup kami. Bersyukur juga
untuk ujian-ujian yang kami lalui ya Bapak. Kami percaya Engkau sertai kami akan sampai di ujung itu ya Tuhan. Dan kami menaikkan pujian untuk menyembah Engkau dimanapun kami berada dalam keadaan apapun. Dan kami setia, meskipun kami sudah menyanyikan pujian, kami setia pada Engkau ya Tuhan. Kami juga mau memberikan kesetiaan kami dalam bentuk persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan menjadi berkat bagi perluasan kerajaan-Mu, juga untuk kebutuhan-kebutuhan BSD Church. Kami memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Yesus terang dalam hidupku. Hari ini terang-Mu penuhiku. Terang-Mu bawa langkah hidupku. Berjalan dalam kebenaran-Mu. Terang kasih-Mu hangati hati. Sukacita-Mu tak pernah berhenti. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Terbagi di 3 lokasi. Area Green Cove, area The Loop, dan area Pamulang. Menara doa setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F 02. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Trembesi Hotel Ruang Mandalika A. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Youth Generation to Bless diadakan setiap hari Minggu jam 11 pagi di Trembesi Hotel lantai 7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir kembali dalam Sunday Concert Minggu 29 Maret 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak yang akan dilayani oleh Pastor Lydia Sukandi. Sekian kegiatan New Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu. Yang kencang Ibu. Ibu yang ini ya tamu gitu ya. Bapak Ibu yang sudah pulang dari liburan ada? Enggak ada. Oh ini aja yang di depan ya. Berarti yang jemaat belum liburan atau enggak liburan, idem. Ya kita idem. Kayaknya Pak maaf ya, liburan itu bukan tentang lokasi Pak. Tapi dengan siapa. Betul? Jadi di rumah pun kita liburan, amin. Gitu, untuk mengademkan hati yang gak liburan gitu ya. Bapak Ibu, ibadah kita tidak berakhir di tempat ini, ibadah kita adalah saat Bapak Ibu keluar dari tempat ini. Betul? Karena itu jangan takut, jangan khawatir, Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita untuk melakukan ibadah dan panggilan kita di luar. Amin. Baik, saya undang kita untuk semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat daripadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih untuk ibadah kami Tuhan di pagi hari ini. Engkau yang telah menuntun setiap kami di tempat ini. Engkau juga akan menyertai kami Tuhan sekarang bahkan sampai selamanya. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang jemaat-Mu alami, apa yang jemaat-Mu doakan. Tetapi hamba-Mu berdoa ya Bapa, bahwa setiap jemaat-Mu pulang Tuhan tidak dengan tangan kosong, tetapi dengan Roh Kudus, pulang dengan berkat Tuhan. Dan mereka akan menerima yang terbaik daripada Engkau. Mereka akan menerima ide yang baru. Mereka akan menerima berkat yang baru di luar sana. Karena itu Tuhan kami percayakan segenap hidup jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Mari jemaat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, hati kita. Terima setiap berkat ini dengan percaya, dengan iman, maka engkau akan menerimanya. Terimalah rahmat, terimalah anugerah yang daripada Allah Bapa kita di surga. Terimalah cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah meninggalkan hidupnya untuk bersama dengan kita, memberikan kita
keselamatan yang kekal. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya di dalam Dia. Terimalah persekutuan yang manis dari Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Bubramu menuntutku lewati segala hal, selalu dilimpah. Berkatnya selalu dilimpah, berkatnya selalu dilimpahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus terang dalam hidupku. Hari ini terang-Mu penuhiku. Terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Terang kasih-Mu hangati hati, sukacitamu tak pernah berhenti. Terang-Mu penuhi seluruh hati, damai-Mu mengalir tak henti. Terang-Mu hapus masa laluku, terang-Mu beri harapan baru, terang-Mu jadikan pribadi baru, terang-Mu tuntun langkah baruku. Terang kasih-Mu hangat di hati, sukacitamu tak pernah berhenti. Terang-Mu penuhi seluruh hati, damai-Mu mengalir tak